Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yasril. Kali ini aku akan membahas seputar analisis big data. Dan sekarang aku kedatangan teman nih. Kita mau ngobrol bareng seputar data science atau analisis big data. Dan aku sekarang didampingi sama teman aku sendiri di IT, Faisal. Dan tamunya dari jurusan matematika ya, angkatan 18. Silakan adik-adik dikenalkan dulu. Baik, tanpa salam. Perkenalkan, nama aku Safira Rahmadi Tisnara dari jurusan Pendidikan Matematika UMM Angkatan 2018. Oke, menarik. Oke, Mbak Devi. Ya, perkenalkan nama saya Devi Mesa Fitri dari jurusan Pendidikan Matematika angkatan 2018. Oke, menarik. Oke, sekarang gimana kalau kita lanjut aja ya? Kita membahas tentang statistik deskriptif. Jadi gini, dalam data science itu perpaduan antara teknologi dan matematika ya. Jadi mungkin adik-adik si Mbak Safira atau Mbak Devi belajar secara matematika kan secara manual nih, tanpa adanya visualisasi. Ya mungkin dapatlah visualisasi di MATLAB, tapi kalian tuh tidak belajar secara ada namanya algoritma kan, misalnya kayak di machine learning itu ada algoritma, beberapa algoritma seperti itu. Jadi dalam itu kita bisa mendapatkan knowledge atau pengetahuan. Jadi misalkan nih kalian di dalam dalam data science itu kan ada 3 nih. Ada data engineer, data analyst, dan data scientist. Misalkan kalian ini lebih fokus ke data analyst, jadi kalian hanya sampai ke visualisasi aja. Jadi kalian tuh bisa memprediksi atau melihat hasil dari visualisasi tersebut. Gimana kedapatan data yang kalian hasil kelola itu bisa kalian hasilnya kalian bisa lihat hasil ke depannya gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Tapi jika kalian menuju ke data scientist, nah kalian tuh bisa mengevaluasi dari data sebelumnya. Misalkan nih, kalian ingin mengkelompokkan atau mengclustering gitu kan dari data pegawai nih. Misalnya pegawai A, pegawai B, pegawai C. Jadi gajinya itu setiap pegawai itu berbeda-beda. Kalian tuh bisa clustering kan, bisa kelompokkan seperti itu. Jadi itu secara singkat ya. Nah, dan sekarang malam ini aku mau buat tentang statistik deskriptif. Jadi datanya itu dari data Emplau di Brazil ya. Ini jumlah datanya itu sebanyak 88.000 dan makanya ini tergolong dalam big data atau data yang banyak. Jadi ini lumayan berat banget sebenarnya kalau kita kelola ya. Nah, sekarang mungkin adik-adik bakalan tahu kok apa sih statistik deskriptif seperti apa. Jadi aku nggak perlu menjelaskan secara spesifik lagi. Karena kita belajar bareng dan diskusi bareng sama kalian, dan kalian juga paham. Cuman kalian hanya tidak mengerti codingannya. Gimana, Sal? Si Faisal hilang. Oke. Sepakat. Oke. Nah, Memang sekarang begitu aku adanya. buka aja. Oke. Sekarang aku langsung aja ya lab coding. Bentar. Ini kok Google Cindikawan ya. Oke, aku harap buat adik-adik teman semua kalian mau belajar seputar data science karena di era saat ini ya penting banget nih belajar data, apalagi buat kedepannya ya. Jadi jangan hanya terpaku ke matematika atau ke hitungan manual ya. Jangan. Kalau bisa kalian memanfaatkan matematika kalian itu dengan belajar, dengan menambahkan teknologi seperti data science ini. Tapi kalian kan udah belajar kan tentang kayak MATLAB itu kan? Sudah. Tapi Nah, jadi kan kalian udah dapat dasarnya. ya. Wah, keberatan laptopnya nih. Kebanyakan. Oke. Jadi kalian bisa ngomong aja sama aku sekarang. Kalian mau apa sih tentang data science itu gimana gitu loh. Jadi kan aku udah jelasin nih secara singkat lah, secara umum. Kalau kalian pengen bertanya, nggak apa-apa. Bertanya aja sekarang. Jadi kita discuss aja, kita diskusi aja, ngobrol santai gitu. Kan tadi Sambil data, aku buka codingan. iya. Kan tadi Boleh? data scientist dibagi menjadi 3 ya? Data science, bukan data scientist, data science. Iya. Oh ya, sorry, data science. Ya kan data science kan dibagi menjadi 3. Engineering, scientist, sama analis. Analis. Analis, Oke. iya.
Nah, kira-kira nih kan karena aku ini kan dari jurusan pendidikan matematika. Jadi yang lebih em, berhubungan tuh yang jenis yang mana gitu? Bagian yang mana? Oke, menarik. Oke, menarik banget pertanyaan. Jadi, menurut aku ya, karena kamu ini jurusan matematika nih, dan kalian tuh udah dapat dasar MATLAB. Jadi di MATLAB itu, ya mungkin aku nggak pernah belajar yang MATLAB gimana, tapi aku tahu mungkin itu hanya sekedar visualisasi atau histogram atau kurva atau dan lain-lain gitu. Jadi mungkin kalian tuh lebih condong ke data analis. Kalau kalian ke data engineer, mungkin kalian tuh bakalan kesusahan. Dalam artian, kalian harus belajar tentang SQL, bahasa program SQL, atau Python, atau R, dan lain-lain. Dan kalau ke data scientist, kalian harus belajar tentang machine learning. Jadi kalian harus memahami tentang algoritma dalam machine learning tersebut. Nah, jadi kalau di data analis, kalian boleh memakai algoritma, tapi data analis itu lebih condong ke visualisasi data dulu, baru dikelola oleh data scientist untuk menghasilkan evaluasi dari data yang dihasilkan dari visual tersebut. Jadi, kalau menurut aku ya, kalian belajar data analis dulu. Itu untuk kalian, anak matematika. Jadi, kalau kalian mau belajar lebih intens lagi, nggak apa-apa. Ke machine learning langsung, ke data scientist. Jadi, belajar secara basically aja dulu, fundamental banget dulu, baru next selanjutnya. Gimana, Sal? Bisa ditambahkan nggak, Sal? Menurutmu gimana? Lanjut aja dulu. Oke. Oke, sekarang aku bakalan ngenalin ke kalian. Kita mulai aja ya, kita coding langsung, bahasa programnya apa. Aku ini pakai menggunakan Python ya. Nggak kayak kalian pakai MATLAB ataupun pakai R. Jadi Python ini lebih mudah sih dipahamin. Jadi sebelum kita melakukan pemanggilan data, kita harus menggunakan library. Jadi library itu ada banyak ya. Ada Pandas untuk membaca data frame, ada Matplotlib untuk visualisasi, ada NumPy untuk menampung data, ada Seabum juga untuk visualisasi. Nah, jadi kita import dulu. Di sini kita tulis import Pandas as PD. Nah, ini library-nya ya. Mungkin kalian cukup asing lihat ini, karena aku tahu kalian tuh benci banget sama codingan. Tapi belajarlah mencintai codingan, karena codingan tuh asik. Gimana, Sal? Oke, setuju. Mereka udah paham library kan? Ya, Eh, kayak menurut aku mereka nggak paham library. nggak, jujur sih kalau untuk codingan kita masih dikasih sama dosennya. Jadi tinggal copy paste. Ya nggak, Dep? Ya, betul. Ya, jadi kita lebih ke konsep materinya. Jadi kalau masalah codingan itu sudah dikasih instan lah sama dosennya kan. Terus baru deh kita nanti merancang konsepan materi itu kayak gimana nantinya. Oke. Jadi, ntar aku namain aja sini. Jadi, ini adalah library. Oke. Nah, jadi ini library. Jadi kalian sebelum melakukan codingan, kalian harus mengimport library terlebih dahulu. Di mana dalam library ini tuh ada banyak ya. Bukan maksudnya dalam apa namanya teks ini, dalam teks editor ini tuh ada beberapa library. Jadi Pandas ini untuk memanggil data frame. Jadi sarang. Oke, aku tambah dulu. Nah, sebelum kita melakukan pemanggilan data frame atau data CSV, nah ini kita manggil data Excel ya dari data yang udah kita dapat nih, data dari Kaggle. Jadi, karena kita menggunakan Google Colab, jadi kita harus memanggil library-nya dulu. Terus setelah itu kita upload. Sebenarnya kalau kalian mau bisa ngoding itu, kalian harus belajar terbiasa untuk ngoding aja. Jadi setelah kalian terbiasa, kalian bakalan lancar ngetiknya. Oke. Dan sebelumnya ini aku udah buat ya. Jadi di seri sebelumnya tuh aku udah buat tentang big data juga. Dan ini data sebelumnya ya, data employee ini data awalnya, di mana data ini masih kotor atau masih banyak noise-nya. Dan datanya udah aku cleaning, jadi data suci. Makanya aku namakan data suci, karena datanya udah nggak ternodai. Jadi ini aku lagi ngupload ya data sucinya. Nah, sambil kita nunggu terupload, kita lanjut aja di sini. Kita buat data frame-nya, data suci, pd read
.csp. Terus kita panggil nama datanya, data suci .csp. Nah, oke, aku jelasin sekarang. Jadi data suci ini untuk menampung ya, untuk menampung dari data ini atau menampung data frame. Nah, sedangkan PD ini diambil dari library ini, dari Pandas. Mungkin buat teman-teman bakalan pusing banget nih karena kalian baru belajar coding dan langsung lihat ini, mungkin sebenarnya nggak wajar banget sih aku ajak kalian buat mengenalkan ini karena kalian belum belajar secara fundamental. Ini udah tahapan intermediate atau udah menengah. Nah, sekarang sambil nunggunya terupload. Jadi ini aku udah jelasin ya, ini untuk memanggil data CSV yang diupload ini. Nah, setelah itu kita buat lagi sini codingannya. Jadi aku taruh aja komentar biar teman-teman paham. Memilih data atau dikategorikan. Di mana aku sarang mau buat data suci ini bisa ditampung. Di sini enggak data suci tapi data sama dengan data suci. Jadi di sini dia tuh data suci ini memanggil dari sini. Dia tuh diambil dari sini. Nah, kita buat di sini untuk nampung datanya. Di mana kita membutuhkan data. Tunggu bentar, kita belum baca ya. Soalnya dalam data ini kan tuh ada namanya salaries, overtime, retment, ada salaries, ada total salary dan lain-lain. Jadi ntar aku cek dulu di sini. Bentar. Data suci. Jadi datanya lumayan banyak banget. Jadi agak berat. Oke. Jadi di sini tuh ada namanya tuh, karena sebelumnya aku udah pernah coding ya, jadi aku masih ingat di sini tuh ada salaries. Terus setelah salaries itu ada gaji lembur ya. Lembur itu bahasa Inggrisnya overtime. Terus setelah overtime itu ada retirement. Pensiun. Retirement, terus ada apa lagi? Ada gaji lainnya ya, other salaries. Terus setelah itu ada total salaries. Sebentar aku cek dulu di sini. Oh iya, aku lupa aktivasi guys. Sorry, nggak ada duit buat beli Office. Ya udah. Aku berarti ini total salaries. Setelah itu ada tunjangan kesehatan juga. Ada health. Jadi ini kita bahas tentang tentang gaji pegawai di kota Francisco, Brazil. Jadi kalian tuh bisa mencari dataset yang berbeda, nggak hanya harus di luar negeri. Jadi kalian bisa pakai yang di yang di Indonesia juga bisa. Terus serah kalian sih mau pakai yang mana. Jadi karena aku kemarin dapatnya data yang ini karena ini cukup ringkas juga sih menurut aku. Jadi ya udah aku pakai yang ini aja. Terus bentar. Terus setelah ini tuh ada ini total benefit udah. Salah ini di oke. Sini tuh total benefit kayaknya. Total benefit. Oke, terus setelah itu ada total kompensasi. Oke, total compensation. Oke. Nah, terus setelah ini kita panggil datanya. Di mana kita tulis ini data.hit. Jadi itu bentar. Karena ini masih ngupload ya teman-teman, jadi kita tunggu. Jadi teman-teman bisa bertanya dulu sambil nunggu yang ini. Kalau nggak ada pertanyaan, aku bisa lanjut lagi. Gimana? Ada pertanyaan kah? Lanjut aja dulu. Oke, di sini kita tulis data describe ya. Di mana fungsi describe ini untuk meringkas dari keseluruhan data. Di mana terdapat ada count, mean, ada standard deviation, ada mean, minimal atau langsung selain itu ada kuartal 1, kuartal 2, sama kuartal 3 ada max. Kayak gitu. Ini mungkin nih lebih ke statistik ya.
Apalagi anak matematika tuh udah familiar banget sih. Nggak heran lah. Jadi cocok nih buat kalian nih. Kalau aku mah baru belajar sekarang, jadi nggak tahu apa-apa dulu. Gimana, Sal? Diam-diam aja si Faisal nih. Padahal nih Faisal nih paling pro loh sebenarnya nih. Dia tuh suhunya aku nih. Si Faisal nih, guruku, guru besar. Ampun guru besar. Apa-apaan? Lanjut aja dulu. Itu loh, Oke. data.hit itu nggak dijelaskan. Yang mana? Yang mana? Data yang mana, Sal? Ini kah? Ini mesti diupload. Data CSV mesti diupload. Halo. Halo, santai, santai. Santai, Mas. Jangan ngegas. Oke. Ini Jadi menurut Suaraku si nggak Devi kedengeran ya. apa si Safira ini udah paham nggak? enggak. Nggak paham codingan? Oke, ntar mungkin bisa dicermati. Ini Karena mungkin, oke, gimana? apa namanya ini? Data suci ya namanya. Itu buat Iya, apaan? data suci. Nah, data suci ini itu data Excel. Isinya emang Ini tentang data apa? Excel. Ini isinya itu nanti belum kelihatan. Soalnya ini masih download, masih di masih di-upload. Jadi data suci ini data Excel ya. Di mana dalam data suci ini tuh ada salaries, ada overtime, ada recruitment, ada order salaries dan lain-lain. Yang ada ini. Nah, ini tuh atributnya. Nah, dalam atribut ini tuh ada isi, ada nilai, ada uang, maksudnya ada nilainya, ada angkanya gitu loh. Nah, Eh, itu yang kita cari tahu. Makanya kita mau analisa ini. berarti kayak data gitu. Jadi Iya, data sih. iya data. Ya emang data. Nah, jadi kan seru nih. Kalian kan bisa paham nih. Wah, ternyata ini kan sesuai dengan kalian inginkan kan. Kalian pengennya mau ke data analis ini. Nah, kalian bisa belajar ini. Jadi aku nih nggak sampai ke data scientist yang malam ini. Jadi ini hanya sampai ke visualisasinya saja. Mungkin besok atau lusa kita bakal lanjut lagi langsung aja ke machine learning-nya ya. Mungkin kita lebih ke unsupervised ya, ke clustering. Jadi kita mengkelompokkan data-datanya nanti. Kayak gitu. Kita pakai apa namanya? Model Cummins namanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kalian pahamnya ini seru banget sih belajar big data ini. Apalagi sekarang kan di era saat ini kan big data ini sangat penting banget dan sudah ada di kehidupan kalian sehari-hari seperti kalian nonton Netflix, seperti kalian buka lapak atau marketplace lainnya gitu loh. Seperti misalnya nih kalian buka marketplace, berarti data atau rekam jejak digital kalian tuh direkam sama mereka. Ternyata si Safira hari ini tuh sering buka Android nih, cari HP Android. Nah, 2-3 hari kemudian si Bukalapak itu bakalan merekomendasikan juga itu yang ada yang keluar tentang apa yang Safira buka. Seperti itu. Jadi itu namanya sistem rekomendasi. Seperti itu. Jadi sebenarnya itu seru banget. Cuman kalian tuh nggak menyadari selama ini. Dan tuh hebatnya data science itu seperti itu. Oh, jadi yang semisal kan sering tuh ya buka Allshop kayak Shopee, terus kayak Zalora gitu kan. Berarti kalau misalnya kita aku sih kayak buka website gitu ya, tiba-tiba muncul gitu aja gitu. Berarti itu sudah termasuk kayak data analis ya? Enggak, itu enggak masuk data analis, tapi itu masih masuk ke tahap crawling data. Data kalian tuh dikumpulkan dulu dari marketplace mana yang kalian tuju, datanya di crawling, dikumpulkan, setelah di crawling baru mereka kelola, di processing sama mereka. Setelah mereka udah processing, maka 1 hari maka setelah hasil di processing ya, maka saat kalian buka lagi aplikasi tersebut, mereka akan merekomendasikan apa yang kalian buka kemarin. Tapi dengan hal yang baru, tapi itu genre-nya itu nggak beda jauh sama apa yang kalian buka ya di hari sebelumnya. Itu dinamakan dengan sistem rekomendasi. Seperti itu. Jadi tergantung di sistem rekomendasi itu ada 3 kayaknya. Ada secara demografis kemarin ya, saat aku belajar itu, dan 2-nya aku tuh lupa. Jadi itulah contoh kecil ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalkan bukan Netflix ini, nonton film cinta, si Devi nonton film cinta kan. Terus 2 hari kemudian direkomendasikan film cinta lagi kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu kalian aja nggak sadar selama ini betapa serunya juga belajar tentang data ini.
Makanya data itu lebih penting daripada uang sekarang Oh, berarti di nanti era itu sekarang. masuknya ke sistem rekomendasi tadi itu ya? Iya. Oh ya. Tapi kita malam ini tuh nggak bahas tentang sistem rekomendasi. Mereka tuh punya algoritma masing-masing. Nah, jadi kita sekarang tuh lebih ke analisis saja, analisis big data. Karena kalian aja yang untuk saat ini masih kurang paham. Jadi aku nggak mau buat kalian kaget. Nggak mau buat otak kalian senam dulu. Jangan. Cukup Faisal aja yang senam. Iya, kadang suka apa ya, kayak kok padahal kan nggak buka website itu lagi atau nggak buka itu all shop kan, tiba-tiba kok ada lagi gitu kan, padahal sudah ganti halaman pencarian gitu kan. Ya kadang suka apa ya, penasaran aja kok bisa kayak gitu, ternyata emang ada pengaturannya ya. Iya, udah direkomendasi sama mereka. Betul Jadi ada algoritmanya. sekali. Atau enggak ini deh, kalau satu aplikasi itu kayaknya masih normal ya. Pernah nggak buka online shop, misalnya Shopee nih, terus kamu search sepatu. Nah, terus habis tutup Shopee, kamu buka IG. Tiba-tiba muncul tuh iklan sepatu di IG. Iya, itu. Ya kan? Nah, itu salah satunya. Oh iya, pantesan kan buka misalnya ya. Iya, bener sih. Kayak sponsor gitu nggak sih? Bener. Iya, bener sekali. Iya. Itu Jadi, kalau seru. online. Kalau offline, contohnya itu Indomart sama Alfamart. Emang kenapa itu? Dari segi penataan barang. Wah, ini aku suka ini. Enggak. Misalnya nih, di samping roti itu pasti ada selai. Oh ya, terus. Terus misalnya alat-alat buat mandi nih, sabun, sampo, segala macamnya itu kan bisa jadi satu rak. Terus kadang juga ada barang yang dibuat paketan kan. Misalnya kamu beli sampo sama sabun, terus dapat gratis satu barang gitu. Nah, itu nentuin dia barang apa aja yang mau dijadikan satu paket, itu pakai sistem kayak gitu juga. Jadi dianalisis dulu. Kira-kira ini customer biasanya kalau beli ini, pasti bakalan beli ini lagi, kayak gitu. Terus misalnya beli, apa lagi ya contohnya. Misalnya nih, beli selai, beli roti. Oh, ini nanti kayaknya customer-nya bakalan beli mesis lagi, kayak gitu contohnya. Itu pakai sistem analisis. Oh, Rekomendasi. Kirain mah tinggal taruh-taruh doang gitu kan, ya udah yang penting dijadikan satu. Misalnya ini sabun-sabun gitu kan, misalnya makanan-makanan gitu kan. Ya mikirnya sih ya nggak apa ya, masa ya sabun campur sama makanan gitu kan. Ternyata gak sembarangan. Baru tahu sih. Iya, kan dianalisa dulu sama mereka. Nggak mungkin sabun nggak mungkin selai dicampur roti dicampur sama baygon. Yang ada ntar mati. Iya sih, kalau itu kan pastinya nggak dicampur ya. Maksudnya makanan yang pastinya otomatis dikelompokkan ke makanan gitu kan. Tapi ya yang kayak tadi pasangannya kayak roti, terus di sebelahannya si selai gitu kan. Bahkan kayak gayung. Sebelahannya gitu deh, sabun apa gitu. Oke, ini udah selesai ya? Iya. Ini udah udah terupload. Nah, oke, udah terbaca. Dan sekarang kita tampilin datanya. Oke, ada yang error ya. Mungkin error di bagian total salaries. Ini salah tulis aku nih. Aku ingat-ingat tuh tulisannya gimana ya. Total salaries itu tulisannya bentar. Ini total salaries. Ini udah bener sih. Kayaknya nggak boleh spasi deh. Ya nggak? Iya, soalnya aku nggak bisa lihat datasetnya nih. Kayaknya bentar. Oh iya, salaries ini karena ini dia pakai Y. Beringat. Oke, udah terbaca. Jadi ini datanya, Fir. Nah, ini datanya. Karena ini datanya. Mas, jangan ngamen Mas ya. Tolong di-mute Mas Faisal. Oke, jadi bisa teman-teman perhatikan ya. Ini data salaries-nya. Maksudnya data dari data suci tadi ya. Ini data set-nya. Jadi aku hanya menampilkan 10 data saja. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini tuh ada salaries, ada overtime, ada recruitment, ada other salaries, ada total salary, dan lain-lainnya.
Kalian bisa lihat. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini aku tuh pengen lihat datanya secara ringkas. Maksudnya kita lihat summary-nya. Jadi kita menggunakan fungsi describe. Oke. Oke. Nah, sekarang kalian tuh bisa lihat ya. Nah, di sini tuh ada count, ada jumlahnya. Dari secara keseluruhan, ada rata-ratanya, ada mean-nya, ada standard deviation-nya. Mungkin si Safira atau si Devi bakal paham ini. Apa kalian mabuk sama hitungan? Kayaknya seru lihat kayak gini. Iya, seru sih. Ya udah, kalau kalian memang mabuk lihat hitungan, oke. Aku buat kalian senang dengan visualisasinya aja. Oke, sekarang kita buat visualnya aja ya. Kita menggunakan library matplotlib. Jadi di sini aku panggil dulu ya. Matplotlib sama NumPy. Jadi NumPy ini penting banget ya untuk nampung data. Oke, setelah itu aku akan buat untuk ngakur apa? Kita akan buat bingkainya dulu. Nah, ini mungkin anak desain bakal paham nih. Jadi kita buat bingkainya dulu dengan fungsi plt.figure. Terus kita atur ukurannya berapa? File size. Nah, di mana kalian mau ukurannya berapa? Lebarnya mau misalkan 12 nih. Terus tingginya 8, misalkan seperti itu. Oke, setelah kita mengatur lebarnya, sekarang kita mau buat anunya nih, judulnya. Misalkan plt title, terus namanya di sini kalian mau apa? Misalkan sini kompensasi, kita main kompensasi. Terus misalkan kompensasi dan lembur, misalkan, dan gaji lembur. Oke, setelah itu kita jangan lupakan kita buat apa namanya? Kita rapiin. Kita tambah fondiknya di mana di sini kita taruh dulu, aku lupa. Udah lama nggak ngoding nih. Jadi sini pakai font wag ya, biar hurufnya itu bold, biar kalian bisa enak baca. Font wag-nya itu sini titik 2, terus sini taruh titik 2, bold. Emang nggak ngaruh Oke. kalau misalnya ditebelin atau enggak? Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman karena aku pengen lebih keren, ya udah nggak apa-apa, gabut. Oke. Jadi kalau kita mau ngoding tuh jangan setengah-setengah ya, totalitas. Belajarlah totalitas. Nah, ini ukuran teksnya ya, 18. Oke. Setelah itu kita mau buat anu nih. Kita mau nampung datanya nih. Jadi kita menggunakan fungsi scatter ya. Scatter. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita mau panggil ya datanya menggunakan scatter. Jadi sini kita memerlukan NaN-V ya untuk menampung data dari atributnya. Oke, sekarang kita tulis dulu. Kita panggil dulu ya nama data frame-nya. Di sini kita panggil data suci. Setelah data suci, nah baru teman-teman atributnya. Di dalam atributnya itu ada, misalkan ini kan kita mau membandingkan nih kompensasi sama lembur. Jadi di sini kalian bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini overtime ini lembur. Terus yang kompensasi nih di paling pojok sini lah intinya. Aku nggak bisa lihat soalnya ada ini. Nah ini total kompensasi. Oke. Sekarang kita tulis dulu di sini. Namanya sini total kompensation. Oh ya. Kompensation. Terus setelah ini koma, panggil lagi data frame-nya sini, data suci. Data suci kita panggil juga nama atributnya overtime, lembur. Oke. Setelah itu baru kita buat untuk labelnya ya, untuk X sama Y. Mungkin teman-teman tahu lah, X itu apa, X itu ke bawah, Y itu ke atas. Nah, jadi misalkan nih, plt X label di sini. Jadi kita taruh labelnya apa? Misalkan untuk yang X-nya ini kompensasi aja namanya, kompensasi. Terus sedangkan yang Y labelnya, Y label sini lembur. Lembur. Oke. Setelah lembur, baru kita panggil sini plt show. Jadi plt show ini untuk menampilkan ya. Oke. Sekarang aku running dulu. Oke, error. Ini errornya di sini. Oke, kayaknya aku salah tulis ya. Bentar. Karena ngoding itu nggak harus benar terus ya. Kadang juga error. Oh iya, ini salah. Seharusnya tuh di sini tuh titik 2. Oke. Kalian tuh harus belajar untuk meneliti. Harus teliti dalam setiap shortcut-nya. Nah, ini error juga. Di font weight-nya juga error. Oke. Bentar, ini bold udah bener.
Von Wyk Bull. Fondik ini udah bener. Fondik sama dengan udah bener. Terus, bentar teman-teman, aku udah lama nggak ngoding jadi salah ya, sorry. Kita lihat dulu. Von Wyk HT. Oh iya, ternyata ini salah ya. Terbalik. Jadi sini HT. Jadi kalian tuh harus perhatikan banget setiap. Nah, jadi ini hasil visualisasinya. Nah, inilah di data analis. Yang kalian pelajari di MATLAB juga seperti ini. Jadi di sini, ini X-nya ya, lembur. Ini kompensasinya itu, ini yang I, ini Y-nya, ini X-nya. Seperti yang ini. X label kompensasi, Y label lembur. Nah, ini. Jadi ini untuk lemburnya ya. Jadi gaji lemburnya itu semakin tinggi Semakin tinggi kompensasinya, maka semakin tinggi juga lemburnya. Seperti ini. Anggapannya 5 juta ya. Kita beranggapan aja kalau ini 5 juta. Jadi, ini kompensasinya 5 juta. Jadi lemburnya itu bisa sampai 2 berapa ini? Anggaplah 2,8 juta misalkan seperti itu. Jadi semakin tinggi kompensasi maka lemburnya juga semakin tinggi. Nah, inilah kalau kalian mau belajar data analis, kalian bisa lihat dari sini. Dari visualnya gini. Kalau kalian mau lihat dari sini, kalian mabuk hitungan. Males lihatnya, apalagi lihat korelasinya. Jadi seperti itu. Ini salah tulis ya, tipe. Ini seharusnya sini tuh bener ya, kompensasi. Sininya salah, Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah sekarang kita mau lihat apa lagi? Apa ya? Kita mau buat kita mau bagi kita mau kategorikan datanya aja. Di mana itu ada total kompensasi, ada overtime, ada arrangement, ada total benefit. Nah, itu yang kita ambil, ada 4 atribut. Dalam 4 atribut itu kita mau kelompokkan pegawainya, misalnya pegawai yang ada dalam dataset tersebut. Nah, oke, sekarang kita buat di sini nama data frame baru ya, kita buat data frame baru atau variabel baru. Di sini kita tulis data baru aja. Terus setelah data baru, kita panggil data frame-nya, data suci. Baru kita pakai fungsi sort. Fungsi sort ini kalian nggak bakal paham sih. Ini untuk sorting ya. Dimana kita bisa mengsorting atau mengurutkan gitu. Jadi ini masuk dalam struktur data. Oke. Terus kita tulis ini, total compensation. Mungkin nanti aku bakalan ngajar kalian secara fundamental ya, next time. Mungkin malam ini sedikit mendadak ya, tiba-tiba ngasih yang kayak gini. Nggak wajar sih sebenarnya. Oke. Terus setelah itu, kita panggil lagi di sini, data terbaru aja. Anggap namanya itu data terbaru ya, untuk data frame-nya. Terus taruh di sini data baru. Oke. Jadi data baru ini ngambil dari ini ya, dari ini teman-teman. Jadi kita buat lagi. Nah, terus kita tuh mau mengambil dari berapa data terakhir. Kita mengambil dari 20 data aja ya. Ini tulis ini 20. Nah, setelah itu kita mau nampilin data show aja. Data show. Terus di sini sama dengan kita panggil lagi dari data terbaru. Jadi sistemnya ini sistem manggil-memanggil ya. Dari ini dipanggil dari ini. Nah, kalian pusing kan, logikanya ini kok gini ya? Nggak nyambung ya di otak. Jadi makanya emang di IT itu diajarkan logika. Jadi kita tuh, aku jujur, aku tuh nggak bisa ngoding. Cuman aku belajar ngelatih logikaku, mengerti counter flow-ku gimana. Jadi sebelum ngoding tuh, aku pelajari dulu. Emang ini aku lihat dulu, aku terlebih dahulu tuh menganalisa datanya. Oh, datanya tuh seperti ini. Jadi aku lihat dulu, oh iya datanya kayak gini. Jadi apa yang harus aku lakukan di data tersebut? Aku mau eksplorasi dulu. Aku eksplorasi data itu. Jadi setelah aku bisa eksplorasi, baru aku bisa mulai melakukan analisis data kayak gini. Oke, sekarang kita mau buatannya ya. Job, terus kita masukkan lagi. Ini untuk atributnya ya. Kita manggil job, terus ini ada total kompensasi. Total compensation. Kalian jangan mentang-mentang karena ini sulit, kalian terus nggak mau belajar data science, ternyata sulit,
codingan sulit, jangan kayak gitu. Kalau udah mindset kalian seperti itu, kalian nggak bakalan bisa. Aku jamin kalian nggak bakalan bisa. Karena kalau orang udah menganggap ini susah, maka otaknya bakalan terus, oh ternyata ini susah bagi kalian tuh nggak bisa. Aku ini aku nih orang goblok. Ini Faisal saksi bisu aku semester 1 semester 2. Faisal yang kenal aku selama itu. Dan Faisal tahu juga perjuanganku sampai sebisa ini. Karena emang aku belajar dari Faisal juga dari awal. Jadi Faisal yang tahu jejak recordku selama ini. Dan Jadi sekarang kalian aku jangan, yang bobrok. nah, enggak. Kita sama-sama bisa. Tapi Faisal sekarang kurang belajar mungkin. Gimana, Sal? Betul. Oke. Jadi sini kita tampilin data show hit. Jadi kita panggil data show hit pakai fungsi hit ya. Oke, kita mulai, kita running. Oke, jadi ini hasilnya teman-teman. Nah, di mana ada job. Nah, dalam job ini tuh ada police offers, ada shift investment office, ada debt shift, ada shift ini dan ini. Nah, ini total kompensasinya, overtime-nya, gaji pensiunnya, total benefit-nya. Nah, kalian sedikit paham nggak dengan ini? Mungkin kalian nggak bakal paham ya. Cuman coba nanti kalian terus belajar, oh ternyata kayak gini ya data science. Seru juga, nggak capek ngitung. Yang kalian ngitung di kertas, cari korelasi gini kan capek. Kenapa sih kalian cari hal yang susah kalau ada yang gampang kayak gini? Iya, susah. Nggak susah Mm-mm. sih. Ini cari apa namanya itu? Codingannya itu loh. Ya kayaknya harus Iya, di didalamin lagi. iya. Nanti aku akan ajari kalian secara fundamental. Tenang aja. Yang penting kalian punya kemauan, kalian bisa, aku jamin kalian akan bisa. Nggak ada yang nggak bisa di dunia ini selagi kita mau belajar. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang kita mau mau mengkelompokkan dari data ini. Kita membuat visualisasinya. Oke. Misalkan di sini aku mau buat Y-nya itu kita tampung ya. Kita buat variabel dulu, NP. Kita pakai NumPy ini, pakai fungsi NumPy di mana kita buat array-nya. Di sini kita buat data terbaru. Kita ngambil ya dari data yang di atas, data terbaru. Terus kita masukkan total kompensasinya aja dulu. Total kompensasi. Misalkan seperti itu. Total compensation misalkan. Terus setelah itu kita buat lagi sini Z misalkan. Sini masukkan lagi array terus data terbaru. Terus data terbaru kita masukkan lagi total benefitnya. Total benefit. Jadi ini ngambilin dari ini ya teman-teman, dari atribut ini. Biar kalian nggak bingung dari mana sih ngambilnya, dari atribut ini. Biar kalian nggak bingung. Oke. Setelah itu kita taruh lagi di sini X lah, anggapan X. Oke, X. Kita buat lagi array. Terus ini data terbaru juga. Data terbaru. Jangan lupa kita taruh job. Jadi sini kita mau kasih lihat jobnya dan sesuai. Jadi gini. Jadi nanti ini bakalan nampil tuh ada job, ada total benefit, ada total kompensasi. Di mana dari job tersebut akan muncul total benefitnya atau total kompensasinya. Nah, jadi ntar mungkin teman-teman masih abstrak ya, belum paham. Setelah ada visualisasinya teman-teman akan paham. Oke, sekarang kita buat dulu ukurannya ya. Pick AX, kita buat ukuran anunya. Maksudnya kita buat ukuran bingkainya. PLT subplot. Aku sedikit lupa nih subplot. Ya benar pakai S. Terus di sini kita buat ukurannya, file size-nya. Di mana kita masukkan ukurannya, lebarnya 12, tingginya 8. Oke. Setelah itu kita buat scatter lagi scatternya. Nah, di sini kita masukkan AX. Kita ambil dari situ ya. AX terus dot scatter. Oke, setelah itu kita masukkan anunya. Apa yang kita sudah deklarasikan di atas. Jadi sini X, Y, X misalkan. Bentar. X, Y, Z. Kayaknya di sini kita pakai yang lain. Ini N karena untuk menampung data baru ya. Untuk menampung data pensiun
Nanti kita bagi 100. Di mana sini? Kita tulis ini data terbaru. Data terbaru, terus kita masukkan sini. Nah, atribut pensiun, retirement namanya. Retirement. Terus ini dibagi 100. Oke, setelah itu kita tambahkan fungsi alfa, di mana kita bagi 0,5. Nah, ini sedikit ngitung ini. Aku males ini. Kayak gini-gini. Terus ini C, data terbaru. Oke, setelah itu kita buat indeksnya dulu. Mana kita kasih warna ya. Biar nggak terlalu jelek. Nggak kayak si Lucky. Oh, kok Lucky sih? Bercanda ya. Plus. Lu ntar nonton nih, Lu. Nah, di sini kita tambah add colors. Oke, galurnya kalian mau tambah warna apa? Misalkan aku pengen warnanya yang soft banget, yang soft-soft aja lah, gray misalkan. Oke, kita taruh udah gray. Terus line-nya, line width-nya. Line width TH, bener ya TH apa HT? Line width-nya 2 aja. Oke, setelah itu kita membuat legend-nya ya. Nah, ntar nih aku terangin kalau udah kelihatan visualisasinya dulu. Legend AX. Terus di sini panggil lagi fungsi legend. Terus kita buat pakai panggil fungsi skaternya dulu. Setelah itu panggil lagi legend. Elemen. Ini kalian bisa lihat di ya di apa namanya di dokumentasi di Matplotlib ada banyak semuanya model visualisasi. Jadi kemarin aku cuma tertarik aja sih pakai visualisasi yang ini karena bagus banget untuk pengelompokan ya. Jadi sebelum aku buat tutorial ini aku sudah belajar terlebih dahulu. Jadi aku sedikit lancar. Jadi nggak langsung gitu. Susah juga sih kalau langsung berpikir. Tutorial ini bakalan panjang banget. Mungkin sampai 3 jaman. Seperti itu. Mungkin si Safira udah tahu kok tadi pagi aku lagi belajar ngerjain ini. Pensiun. Oke. Setelah itu kita panggil lagi. Ini codingan lumayan banyak ya teman-teman. Jadi jangan pusing aja. Jadi sini kita panggil AX add artist legend. Kita panggil ini legend 1. Oke, sekarang kita mau perulangkan. Di mana kita buat dulu for i .txt in enum, kita gunakan fungsi enumerate terus taruh di sini. Ini sini n ya. N atau oh ya, di sini nilainya x. Karena bukan n yang ini ya, tapi x yang ini. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Di mana sini AX. Aku nggak bakal jelasin ya ke teman-teman apa sih kayak anode ini ada enumerate nggak menjelasin karena kalau aku jelasin ini bakalan panjang banget. Yang ada ntar limit lagi ya zoom-nya. Nggak seru. Oke. Terus ini kita panggil lagi Z-nya terus masukkan I. Salah. I. Jadi kalian pusing ya lihat ini ya. Aku yakin kalian pusing banget lihat codingan kayak gini. Banget. Ya tahu, aduh Iya. aku ngantuk ya. Oh iya, jangan ngantuk. Harus semangat. Ini tuh ya ini salahnya aku sih ngasih yang langsung kayak gini. Ini salah banget sebenarnya. Kenapa Bikin orang mabuk. enggak di copy paste aja gitu? Nggak mau. Copy paste di mana? Aku harus gimana copy paste? Akhirnya kamu bikin di script lain terus tinggal di copy paste aja. Maaf, aku nggak suka copy paste karena itu yang buat aku males. Sekali lagi. Iya, Nggak tapi suka. kan di file lain gitu loh. Di file lain bikin Nggak. terus copy paste deh. Karena gini, di dunia codingan itu semakin sering kita menulis script, maka semakin lancar kita. Sama halnya kamu tuh membiasakan saat kamu menulis apapun itu. Jadi aku sekarang nih membiasakan aku ngoding. Iya, ngoding Karena ini
Ngodingnya di tempat lain. Nggak apa-apa. Kalian tuh tipe-tipe orang yang berputus asa nih. Hanya hanya ingin hasil Jangan instan. buat debat, guys. Oh iya, sorry. Sorry, Pak. Kenapa? Jangan Jangan debat. berdebat. Oh iya. Tahu Depi Oke. Oke, di sini kita tulis Y-labelnya. Teman-teman udah paham kok tadi kan Y-label. Setidaknya dari hasil codingan rumit nih, setidaknya ada yang masuk lah. Itu yang aku harapkan, walaupun nggak banyak. Oke, setelah itu PLT X label ya. Oke. Seharusnya hasilnya tuh seperti ini teman-teman. Sebenarnya kayak gini. Karena kita nggak mau buang waktu ya. Jadi di mana sebenarnya ini codingnya tuh sama aja. Jadi hasilnya seperti ini ya. Di mana gaji tertinggi di sini tuh dipegang oleh police officer dibandingkan dengan yang lainnya. Gaji tertinggi ya untuk polisi. Jadi ini pekerjaan gaji terbesarnya. Nah, jadi teman-teman bisa menganalisa dari sini. Jadi ini project yang aku kerjain dari pagi. Nah, karena waktunya limit juga nanti, mending aku langsung jelasin aja ya. Jadi di sini polis tertinggi kan. Nah, terus di sini juga ada yang terendah. Apa ini? Nggak jelas. Ada senior deputy chief, ada deputy chief juga. Terus di sini kita bisa lihat juga untuk pekerjaan gaji terbesarnya. Oh, ini sama 2 kali aku buatnya, sorry. Dan ini hasil dari apa? Hasil dari korelasinya juga ada. Dan ini pekerjaan dengan gaji terkecil. Tadi kan ini gaji terbesar nih. Nah, setelah itu pekerjaan dengan gaji terkecil. Nah, ini bisa teman-teman lihat ternyata gaji terkecil itu dipegang oleh ini. Komisioner tanpa benefit dia. Jadi inilah gaji terkecil. Terus yang lebih tinggi itu apa ya? Ini. Kustodian. Jadi ini $100 per month. Nah, jadi kalian tuh misalkan nanti saat kalian kerja nih sebagai data analis di suatu perusahaan nih, misalnya si Safira nih, atau nanti si Devi, anggaplah si Devi kerja nih di perusahaan di Natuna, perusahaan ikan ini, misalkan. Terus dalam perusahaan itu Devi sebagai data analis dan di sana tuh Devi misalkan nih, pingin disuruh sama atasannya, Dev tolong data ini dikelola, dianalisa apa mana dari gaji terbesar, gaji terkecilnya bisa dilihat dari situ. Jadi Devi tanpa harus menggunakan Excel untuk mengecek gajinya gitu loh. Kenapa nggak harus pakai yang ini, lebih mudah daripada itu. Jadi sini bisa langsung ada visualnya juga. Di Excel kan juga bisa, cuman agak ribet kan. Di sini tuh lebih mudah. Penting kalian tuh paham aja library, dan kalian tuh nggak perlu harus bisa ngoding. Jadi kalian tinggal tulis aja di Google, cara membuat visualisasi data tersebut, cara memanggil data CSV di Python. Udah muncul, tinggal kalian kopas. Sebenarnya itu gampang banget sih kalau kalian belajar ngoding. Yang penting kalian tuh tahu jalan kerjanya dulu. Seperti itu. Karena aku juga jujur, aku tuh nggak bisa ngoding. Tapi aku paham cara kerjanya itu gimana. Seperti itu. Ada ditanyakan lagi? Mungkin Faisal mau menambahkan? Apapun si Safira, si Devi juga masih bingung apa gimana? Apa mau berlanjut lagi belajar data analis atau big data analis? Gimana? Berarti ini sudah cuman sampai visualisasinya aja. Iya, kan data analis. Mungkin nanti, ini hanya aku secara ringkas aja. Mungkin kalau aku sebutkan nih gaji terbesar, kan sudah nih gaji terbesar, gaji terkecil. Kalau aku mau sebutkan nih perbandingan dari kompensasi ke ini ke ini, kan bakal banyak banget sebenarnya. Kalau memang tuh anggapannya aja ini secara umum aja kita ngambil sampelnya segini dulu. Mungkin nanti kalau kalian udah tahu sampelnya, mungkin kalian bisa eksplorasi lebih lanjut seperti itu. Gimana Dev? Tertarik Devi? Ternyata Devi ini tertarik. Karena pulang kerjaan data analis ini tinggi. Apalagi kalian kemarin ya, aku udah cerita sama Safira. Ada kemarin di Tokopedia, aku ikut webinar, dan itu cewek kerja sebagai data analis di Tokopedia. Dan dia tuh bukan dari jurusan IT, tapi dari jurusan akuntansi. Ayo bayangin loh, dari jurusan akuntansi sebagai data analis Tokopedia.
Dan kalian tahu gajinya data analis itu nggak main-main ya. Gimana? Menarik. Oke, menarik. Gimana Menarik. Sal? Ada tambahan Sal? Sepertinya menarik. Iya, Ya menarik udah semua. menarik aja. Jadi Devi sama Safira tuh jangan terlalu beranggapan kok codingan susah gitu, jangan. Ya walaupun kalian tuh nggak punya basic, tapi anggaplah aku bisa gitu. Aku bantu, kalian jangan sungkan aja sama aku. Oh ya kemarin anak matematika angkatan kalian juga ngechat aku, si Afifah namanya. Dan dia tuh mau belajar data science. Tapi dia menggunakan arts, pakai bahasa art gitu. Ayo, masa kalian kalah? Jangan mau kalah dong. Kan ada aku yang bantu. Ada Faisal juga. Jadi kita bisa bantu. Selagi kalian mau berusaha ya kenapa enggak kan? Kita Kita belajar bareng. kita panggilkan niatnya dulu. Oh iya. Setuju. Sepakat. Oke. Gimana Sal? Gimana apa nih? Yang nggak apa-apa sih. Ayo. Kita bincang, kita ngobrol Ini aku santai nggak aja. pakai Kita, headset, kedengeran kan suaraku. kita ngobrol santai. Kalian tanya aja Maaf ya sama aku guys, si Devi. suara kalian ku speaker. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya, Devi atau Safira ada tanya lagi. Mumpung kita masih discuss ini. Santai aja. Oke, gimana? Kayaknya belum sih. Maksudnya kan karena hanya sampai di visualisasinya ya. Ini cuma apa Iya. ya? Yang paling dibingungkan sih karena dari semua penjelasan tuh cuma codingannya itu aja. Ya nggak sih, Dep? Iya. Mm-mm. Makanya. Jadi kalau Oke. untuk sekarang belum ada yang mau ditanyakan, Iya, soalnya untuk pokok apa belum tahu juga fundamentalnya gimana. Cuma yang sekarang pahamnya cuma PLT itu buat plot. Cuma itu Depi. aja yang pahamnya. Depi, Anda Oke. sudah Oke. mengetahuinya. Oke. Mungkin ntar setelah materi big data ini beres dan praktikumku beres, aku bakalan buat Python secara fundamental. Selengkap-lengkap mungkin. Aku belajar dulu, aku beli buku dulu ya buat belajarnya. Apa yang nggak buat kalian semua, yang penting kalian tuh bisa. Boleh, Masya Allah. boleh. Tenang, kan ada Faisal ntar yang tawarin aku di Wilis. Gimana Sal? Ntar kita pergi ke toko, ke Wilis beli buku Sal. Oke. Intinya, masalah tawar-menawar, serahkan kepada Faisal. Udah pro nih, mama aja kalah kayaknya ya, Udah. nawar. Kok aku loh? Ya emang kan, soalnya kan kamu selalu aku ajak kalau pergi beli buku ke Wilis. Udah, Faisal. Kalau aku mah harga segitu ya udah segitu aja aku beli. Kalau Faisal ada turunan pasti. Turunannya Nah banyak. guys, kita itu harus minim budget guys. Ya oke.